Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan bertemu pada materi ke-6 kita hari ini. Materi ke-6 kita akan membahas terkait film. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah kita hari ini atau CPMK kita sesuai dengan topik kita hari ini. Diharapkan mahasiswa mampu menganalisis masalah terkait mengenai film. Nah, sejarah film itu sendiri, ketika kita mempelajari tentang sejarah film, kita akan membahas dari awal entrepreneur, perkembangan fotografi, Thomas Alva Edison, kemudian The Lumiere Brothers gitu kan. Bagaimana film menjadi ranah bisnis, entrepreneur bagian dari bisnis itu sendiri. Perkembangan fotografi tentu saja tidak lepas dari sejarah film itu sendiri. Bagaimana dari fotografi, bentuknya foto, kemudian foto yang bergerak, video dalam bentuk dokumenter, hingga kemudian video itu bersuara, kemudian hadirnya naratif tentu saja menjadi salah satu tonggak dari sejarah film itu sendiri. Narasi atau cerita menjadi satu perjalanan penting dari sejarah film, di mana film sudah mengenal plot awal, tengah, dan akhir membentuk satu jalan cerita. Kemudian ketika kita membahas film, tentu saja tidak lepas kaitannya dengan pembahasan terkait studio besar. Ada rumah-rumah produksi apa yang besar di dunia? Gitu kan, termasuk Indonesia tentu saja kita pelajarinya. Kemudian perubahan di Hollywood sendiri. Bicara terkait film bicara, di mana film sudah bisa mengakomodasi secara teknologi mengakomodasi suara. Otomatis dalam sebuah video itu sudah keluar atau muncul suaranya. Skandal para casting atau aktor dan artisnya menjadi bagian dari perjalanan film itu sendiri. Kemudian genre baru, masalah baru. Ketika genre baru muncul menjadi tren, tentu saja tantangannya itu akan berubah ketimbang genre-genre sebelumnya. Ada red scare dan perlawanan terkait film. Nah, film dan halayaknya, hubungan film dengan halayaknya apa sih yang terjadi? Hubungan apa yang terjadi antara film dan halayaknya? Film memiliki tempat yang spesial dalam budaya, tentu saja karena film merupakan representasi budaya. Film itu cerminan dari budaya. Ketika kita ingin mengenal budaya tertentu dari negara tertentu, orang Indonesia itu seperti apa sih? Orang Korea itu seperti apa sih? Orang Amerika seperti apa, kita bisa melihat dari bagaimana film menceritakan mereka, ya kan? Nah, kemudian film adalah medium yang spesial, itu tadi dengan narasinya, film mampu mengirimkan pesan dengan pendekatan dan dampak yang berbeda dengan medium yang lain. Film medium yang penting, jelas, exactly, bagaimana film bisa berdampak bagi halayak. Banyak-banyak film yang punya dampak baik secara momen, sejarah-sejarah gitu kan. Kalau di kita, saya dibesarkan dengan film-film G30 SPKI misalnya. Itu penting untuk bisa menjelaskan sejarah kita di luar sejarah itu memang dikonstruksi atau enggak ya, tapi itu menjadi salah satu contoh tonggak penting bagaimana film dalam medium yang penting untuk menceritakan suatu sejarah misalnya. Misalnya juga bagaimana menceritakan Perang Dunia, menceritakan tentang bagaimana hal-hal yang terkait dengan hubungan antar negara. Misalnya kita tahu loh cerita Korea Utara dan Korea Selatan itu seperti apa dari film salah satunya kalau nggak mau baca buku, ya nggak? Nah, kemudian film lebih cenderung mirip buku ketimbang televisi. Kenapa? Secara medium kita akan berpikir bahwa film itu lebih mirip televisi loh karena audiovisual. Nah, tapi kalau ngomongin halayak, berbicara tentang konteks halayak, ternyata film lebih cenderung atau lebih mirip dengan buku. Kenapa? Kita membeli buku harus ke toko buku, mengeluarkan sejumlah kos tertentu, uang tertentu untuk bisa mengkonsumsi buku. Sama dengan film, kita harus pergi ke mall, ke bioskop, beli tiketnya, antri, beli popcornnya, baru bisa nonton filmnya. Ada kos, ada pengorbanan harus kita keluarkan untuk bisa mengkonsumsi media tersebut. Itu kenapa film dikatakan mampu melahirkan konsumen sejati. Karena untuk bisa mengkonsumsi, kita harus berkorban terlebih dahulu. Ya kan, sejumlah uang tertentu, waktu, tenaga. Beda dengan televisi. Kita bisa loh nonton tayangan tertentu karena nggak sengaja lagi jalan dari kamar mau ke kamar mandi, dari kamar ke dapur nggak sengaja lewat televisi nonton kontennya, ya nggak? Tapi kalau film, kalau buku jarang terjadi karena ketidaksengajaan, tapi dengan tujuan dan dengan pengorbanan tertentu. Itu kenapa mereka berdua selalu melahirkan konsumennya yang sejati. Oke, cakupan dan sifat industri film. Ada 3 komponen nih kalau kita berbicara tentang industri film. Pertama produksi, kedua distribusi, dan ketiga eksibisi. Produksi berkaitan dengan bagaimana film itu dibuat. Mulai dari awal, bagaimana riset awalnya, kemudian biaya produksinya terkait budgeting, anggaran, kemudian kita akan membahas tentang casting, proses syuting itu sendiri sampai tahap editing.
Nah, kemudian terkait distribusi, bagaimana film itu didistribusikan pada teater-teater yang ada. Ada perusahaan yang bermain di sana, ada perusahaan yang memainkan peran dan tugasnya untuk proses distribusi ini. Kemudian eksibisi. Eksibisi ini yang paling kita kenal adalah ya bioskop itu sendiri, bentuk eksibisi dari film. Nah, seiring berjalannya waktu ini berubah ya teman-teman, karena kalian bahkan sekarang juga bisa nonton film di web dengan berbayar, dengan nonton di streaming video on demand, misalnya Netflix, Viu, dan teman-temannya. Ada berapa coba di handphone kalian? Nah, kemudian ketika membicarakan terkait film, cakupan dan sifatnya, kita tidak terlepas dari pembahasan terkait studio. Studio itu ada 3, mayor, corporate independent, dan independent. Ini semua berkaitan dengan skala besarnya usaha video itu sendiri. Ya kan? Jadi ini berurutan ya teman-teman, dari atas sampai bawah, berarti ada penurunan skala besarnya studio itu sendiri. Tren dan konvergensi dalam pembuatan film. Nah, ketika membicarakan tren dan konvergensi pembuatan film, kita akan membicarakan terkait konglomerasi dan mental blockbuster. Film merupakan bagian dari industri besar, konglomerasi, di mana rumah produksi, kemudian perusahaan-perusahaan distribusi dan studio ataupun teaternya dimiliki oleh satu perusahaan besar. Ada di bayung perusahaan besar, Warner Bros misalnya, kalau di konteksnya kita Hollywood ya, atau yang lain. Nah, kalau di Indonesia apa nih kita? Punya Rampun Jabi itu kan, kalian kenal kan? Kalian dari sinetron bukan film. Nah, jadi mulai sekarang ketika kalian mengkonsumsi film, tonton tuh dari awal sampai akhir, biar tahu ini produksinya rumah siapa sih, produsernya siapa sih, biar ngerti juga di balik layarnya. Dan mental blockbuster itu sendiri, yaitu karena konglomerasi, kita mengeluarkan biaya yang besar untuk film, kita maunya yang efektif dan efisien. Ada penghematan di sini gitu kan. Apa yang bisa dihemat? Nih misalnya ada film konsep. Film konsep itu film-film yang terdiri dari 1 atau 2 sampai 3 narasi saja dalam tagline atau slogan, tapi langsung bisa dipahami dengan baik oleh konsumennya. Misalnya King Kong, ya film tentang King Kong. Ngomongin tentang gorila, ya film tentang gorila, Godzilla, dan lain sebagainya. Itu jadi merupakan film-film konsep yang dengan 1 atau 2 saja kalimat udah bisa dipahami narasinya atau ceritanya. Riset halayak tentu saja, sequel, remake, franchise, remake televisi, komik, buku video, dan merchandise itu bagian dari mental blockbuster itu sendiri. Banyak film berbondong-bondong membuat sequelnya, bentuk remake-nya dari film yang sebelumnya, franchise misalnya Harry Potter, remake dari televisi gitu kan, ada tayangan atau program televisinya baru dibuat versi filmnya. Dari komik juga banyak ya, kita kenal Doraemon, kita kenal Shinchan gitu kan. Abis itu ketika dari buku banyak juga, apalagi di Indonesia Aita Cinta begitu fenomenal kan. Dari video games juga sangat tren sekali, dan merchandise banyak sekali aksesoris ataupun memang atribut-atribut yang lain yang dijual untuk mendukung promosi film itu sendiri. Konvergensi membentuk kembali bisnis film. Benar, ketika pandemik terutama ini sangat terasa bagaimana konvergensi film bisa dinikmati dari platform-platform yang lain, bahkan dalam satu gadget kita, dari telepon pintar, tablet, dan media sosial. Teman-teman, kita bahkan bisa mengkonsumsi film dari media sosial ya. Ingat kan kalau kalian mengakses, gini, anak komunikasi nggak boleh nggak mengakses, kalaupun nggak suka, kalaupun kalian nggak pingin terlibat secara langsung dan aktif, tapi kan harus tahu isinya ya. Kalau kita membicarakan film, kita tidak terlepas dari fenomena maraknya grup di Facebook untuk bisa menikmati atau menonton film tertentu, terutama Korea. Itu sangat marak sekali. Nggak hanya Facebook, sekarang ada Telegram, ya kan? Jadi stay tune ya teman-teman ke semua media sosial yang ada. Nah, kemudian sama seperti kita mempelajari tentang media yang lain, pengembangan keahlian literasi media apa yang harus kita miliki ketika kita menjadi konsumen film, yaitu mengenali product placement. Banyak sekali produk-produk yang ditempatkan dalam sebuah film yang menjadi bagian dari cerita film itu sendiri. Karena menjadi bagian dari cerita itu sendiri, kekuatan efek dari produk yang beriklan di film, agak tidak tepat disebut beriklan ya, tapi ditempatkan di film, memiliki kekuatan yang lebih teman-teman ketimbang memang beriklan secara resmi. Iklan orang tahu dia jualan, tapi kalau product placement, suatu produk menjadi bagian dari jalan cerita, orang akan bingung membedakan dan dampaknya itu akan lebih besar loh. Misalnya James Bond, kalian kalau ngeliat James Bond,
tidak akan lepas dari bagaimana produk-produk mobil yang sangat mewah, jam tangan, bahkan minuman keras beralkohol, vodka misalnya, parfum, itu akan sangat mewah ketika dipakai oleh James Bond-nya. Untuk product placement, salah satu industri besar yang sangat mampu menempatkan product placement dengan baik adalah industri Korea. Baik di drama ataupun di filmnya, Korea memiliki kecakapan, ketelitian untuk bisa menempatkan produk dengan benar. Sehingga apa efeknya? Produk-produk Korea sangat laku di pasaran, menjadi bagian bisnis besar dari Korea itu sendiri. Siapa yang nggak mau makan kimchi? Subway yang sedang rame sekarang dijejerin sama orang, sampai antrinya panjang sekali di setiap mall, di gerainya, karena drama Korea kan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi, apa yang kita pelajari? Bijak, pintar-pintarlah menggunakan media. Kita tahu sejarahnya, kita tahu perkembangannya, kita memiliki kemampuan literasinya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Semoga pembahasan saya bisa dipahami secara substansi dan bisa juga dijadikan pelajaran untuk kepentingan kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.